Masuknya kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia bukanlah persoalan, baik dia diterima secara utuh maupun kemudian diindonesiakan. Yang menjadi persoalan adalah ketika sebuah kata sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian bahasa asal dan padanan tersebut sama-sama dipergunakan. Padahal seharusnya kita mengutamakan bahasa Indonesia. Komunikasi yang terjadi di media massa maupun komunikasi yang disampaikan oleh para pejabat menjadi contoh mereka mencampur adukan antara penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Ini tentu menjadi persoalan karena ini akan berkaitan dengan sikap dan juga akan berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita wajib menjaga dan berusaha untuk ikut terlibat dalam perkembangan bahasa Indonesia. Persaingan antara kosakata kenormalan baru dan new normal dalam ranah komunikasi saat ini tentu menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Bagaimana para pejabat, media massa ramai-ramai menolak kenormalan baru, kemudian mereka ramai-ramai juga menggunakan new normal, meskipun terkadang sama-sama menggunakan keduanya, tentu ini akan berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia, dan itu juga menunjukkan sikap positif atau negatif mereka terhadap bahasa Indonesia. Saya tidak mencoba masuk ke dalam persoalan apakah kenormalan baru itu memang layak diterapkan atau memang harus dipertimbangkan lagi untuk diterapkan, tetapi saya hanya melihat bagaimana sebenarnya penggunaan kata kenormalan baru dan new normal itu harus ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Ramai-ramai tolak kenormalan baru. Pejabat maunya new normal. Sebenarnya memang tak ada beda antara makna kenormalan baru dan new normal. Keduanya sama-sama menggambarkan makna keadaan normal yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Makna ini menurut Badan Bahasa Kemendikbud yang dikutip dari laman Instagramnya. Meskipun tak ada beda antara keduanya, dalam penggunaannya idealnya ada pengutamaan, karena new normal merupakan kosakata asing, sementara kenormalan baru merupakan kosakata bahasa Indonesia. Tentu lebih diutamakan menggunakan padanan dalam bahasa Indonesia. Badan Bahasa Kemendikbud menegaskan, kenormalan baru merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris new normal. Berkaitan dengan kenormalan baru ini, tentu bisa dimaklumi kalau kemudian dijadikan tema pembahasan. Karena kosakata ini berbeda dengan kosakata asing lainnya yang masuk dan diindonesiakan sebelumnya. Kenormalan baru sepertinya mendapat apresiasi jauh lebih baik. Presiden Jokowi dalam pidato resminya yang disiarkan di beberapa stasiun televisi
kebetulan saya menyaksikan melalui Metro TV pada Rabu tanggal 27 Mei 2020 dengan lancar menyebut kenormalan baru atau tatanan baru untuk pengganti new normal. Pidato ini memang sebenarnya juga disiarkan oleh televisi lain. Artinya penggunaan kata dalam padanan bahasa Indonesia untuk new normal itu tentu sudah diterima dan sampai ke masyarakat. Hanya sayangnya para pejabat ternyata lebih suka yang berbau-bau asing. New normal lebih banyak meluncur dari bibir mereka. Sama seperti ketika bahasa Indonesia menjerat social distancing menjadi pembatasan sosial. Pemerintah kemudian memutuskan menyebut istilah pembatasan sosial berskala besar tinimbang social distancing berskala besar atau SDBB. Pada kata PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita sepertinya sepakat dan seragam menggunakan kosakata pembatasan sosial. Tetapi ketika kata itu lepas dari frasa pembatasan sosial berskala besar, maka para pejabat, akademisi, media massa, masyarakat umum sepertinya tak bisa seragam. Bertaburan kata pembatasan sosial dan social distancing keluar dari bibir pejabat, akademisi, dan masyarakat umum. Lalu kita dapati termuat di media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring, termasuk juga media sosial. Presiden Jokowi yang telah memberi contoh memilih kenormalan baru ternyata tidak diikuti oleh pejabat lainnya. Ketika termuat di media massa pun, kenormalan baru seakan menghilang. Kalaupun hadir, maka frekuensi penggunaan new normal jauh lebih banyak. Penulis dapat kutipkan dari beberapa media, bahkan juru bicara presiden pun ketika menjelaskan persoalan kenormalan baru lebih memilih istilah new normal. Seperti dikutip dari Tirto ID 27 Mei 2020, alasan Jokowi akan terapkan new normal di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Judul dalam berita itu, juru bicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman, memaparkan alasan Presiden Jokowi akan menerapkan protokol kesehatan lebih disiplin sebagai persiapan penerapan new normal atau kelaziman baru di 4 provinsi dan 25 kabupaten atau kota di Indonesia. Dalam berita di atas, pejabatnya yang menyebut new normal, sementara medianya ketika memberitakan memberlakukan kata tersebut sebagai bentuk asing dengan menulisnya miring dan ditambah bentuk padannya ketika pertama kali digunakan. Memang begitulah aturan, memang tanpa diiringi sanksi. Karena itulah barangkali kesadaran menjadi dasar penting agar kita semua bisa menjaga bahasa yang kita gunakan. Termasuk tentunya kalau sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka bentuk asal kosakata tersebut harus kita tinggalkan. Itu akan lebih efektif, lebih sangkil kalau kita memilih salah satu di antaranya, yaitu padanan dalam bahasa Indonesia, dibanding kita terkadang menggunakan bentuk asal, terkadang menggunakan bahasa yang sudah ada padanya dalam bahasa Indonesia, seperti kenormalan baru dan new normal.
Bahkan frekuensi penggunaan new normal kalau kita hitung jauh lebih banyak dibanding ketika kita menggunakan kenormalan baru atau tatanan baru. Begitupun Gubernur Sumsel Haji Herman Deru, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, Kepala Dinas Pendidikan Palembang Yulinto, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta juru bicara gugus tugas COVID-19, sepertinya seragam. Mereka lebih nyaman menyebutnya normal. Dan ini pun sepertinya berlaku di beberapa daerah lain maupun di tingkat pusat. Sebagai pemimpin yang merupakan acuan dan pusat perhatian masyarakat umum, sebenarnya diharapkan mereka bisa memberi contoh bahwa mengutamakan bahasa Indonesia itu adalah melaksanakan amanah undang-undang. Undang-Undang 1945 menyebut bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, punya fungsi yang jelas. Lalu ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 dan Perpres nomor 63 tahun 2019 yang mengatur soal penggunaan bahasa Indonesia ini. Tentu menjadi pertanyaan sikap para pejabat dimaksud. Padahal Presiden sendiri sebagai kepala negara telah memberi contoh. Bisa dibayangkan kalau Presiden tidak memberi contoh, mungkin lebih banyak lagi para pejabat yang menggunakan atau memilih new normal. Dan kalau ini diturunkan kepada perilaku masyarakat umum, tentu akan semakin menyedihkan. Karena masyarakat umum ketika melihat para pejabat lebih suka menyebut new normal, tentu mereka pun mungkin dengan sukacita menyukai itu, memilih menggunakan new normal dibanding kenormalan baru. Di harian Kompas edisi cetak didapati pada terbitan 28 Mei 2020 menggunakan normal baru. Jadi di judul perubahan aktivitas di hidup normal baru. Begitupun di dalam berita mereka menggunakan istilah normal baru, hidup normal baru selama masa pandemi. Tetapi di edisi sebelumnya pada tanggal 27 di edisi cetak itu didapati menggunakan new normal. Jadi judul video berjudul bersiap menyambut new normal itu pada edisi 27 Mei 2020. Barangkali di dalam isi berita dijelaskan, tetapi juga tetap tidak efektif kalau memang mereka menggunakan new normal di dalam judul, di dalam berita dijelaskan padanannya. Jadi yang paling penyimpangan penulisan kenormalan baru dan new normal ini ditemukan di Tempo, Republika, Sindo News, Merdeka, Kantor Berita Antara, Media Indonesia, dan Kompas. Dan tidak tertutup juga di media-media lain yang barangkali luput dari pengamatan. Sementara untuk di media yang terbit di daerah, khususnya di Sumsel, ini juga ditemukan di sumek.co, sripoku.com, Tribun Sumsel, Suara Nusantara, sumserterkini.co.id, Inten News, Palembang Post, Radar Palembang, dan Palembang Express.
juga tidak tertutup kemungkinan juga ditemukan di media-media lain yang luput dari pengamatan. Bentuk kesalahannya mungkin menuliskan new normal di judul, ada yang menggunakan tanda petik, ada yang ditulis miring, memang diperbolehkan. Kemudian dijelaskan di dalam tubuh berita menggunakan dilengkapi dengan padanan kata bahasa Indonesia. Kemudian terjadi tidak konsisten, terkadang new normal, lalu pada kesempatan lain menuliskan kenormalan baru. Inilah barangkali yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, bahwa dibutuhkan kesadaran dari kita bersama untuk menjaga keajekan, taat asas, dan juga taat kepada aturan-aturan kebahasaan. Begitu juga dengan para pejabat. Dari media-media yang diamati juga ternyata tidak sedikit pejabat yang juga lebih banyak memilih kosakata asing dibanding kosakata bahasa Indonesia. Mereka lebih suka memilih new normal dibanding dengan menyebutkan kenormalan baru. Saya kira itu yang temuan-temuan yang bisa saya dapati. Hal yang sama juga barangkali di media elektronik juga ditemukan yang sama, tidak konsisten antara keterangan di layar, ucapan presenter, kemudian narasumber, sehingga nanti ada beberapa ragam penyebutan tentang kata tersebut, sangat variatif. Paling tidak memang kita harus ajak, konsisten, dan bisa menggunakan kosakata yang memang sudah ditetapkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Bisa kita lihat bersama barangkali penulisan new normal dan kenormalan baru ini di judul, di isi berita, atau di keterangan foto sangat variatif. Ada yang new normal, kemudian kenormalan baru, ada tatanan baru, sehingga memang ini bisa menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap bahasa, sikap yang kurang peduli terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebahasaan. Pemirsa, berbicara mengenai pendisiplinan new normal ini, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Penanganan COVID-19. Pak Wiku, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Wiku, tidak sedikit orang yang khawatir Pak dengan kemudian rencana pemberlakuan tatanan new normal ini akan segera kemudian dilakukan, pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan ini nanti. Itu direkomendasi untuk melanjutkan PSBB parsial sampai tanggal 12 Juni. Kira-kira gitu. Jadi kalau kemarin mungkin ada pertanyaan ya, katanya new normal kok ada PSBB, ini yang benar gimana? Saya kasih tahu sekarang bahwa yang diizinkan untuk new normal atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang dan Prabu mulai segera berbenah, dan masyarakat juga berbenah untuk menyongsong era new normal atau tatanan hidup baru tersebut.
terkait new normal. Rasanya saya sudah nggak sabar lagi bersama wali kota dan bupati ini ingin kita hidup normal. Meskipun sudah secara nasional ada penurunan jumlah terjangkit. Kita harapkan Sumatera Selatan segera berbenah, bersiap diri masyarakatnya untuk menyongsong new normal. Persiapannya sudah apa? Persiapannya adalah perhatian terhadap meninjau mal untuk persiapan new normal. Meski belum siap menyambut new normal khusus di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar dan jajarannya sudah mulai belajar untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana tata hidup new normal. Ganjar Pranowo mengatakan sebelum mencuatnya wacana penerapan new normal di Jawa Tengah, sudah mulai dilakukan penataan untuk sektor ekonomi seperti penataan di pasar, pabrik, dan mal. Sudah selang-seling, tinggal kita sesudah tanggal 4 kita bisa melakukan transisi menuju normal baru. Tetapi bila hari-hari ke depan angkanya meningkat karena kita mulai bebas, mulai bepergian, tidak disiplin menggunakan masker, tidak disiplin cuci tangan, maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin. Di masa akhir dari perpanjangan PSBB ini bersamaan dengan musim mudik dan musim arus balik. PSBB fase ketiga ini bersamaan dengan arus balik Lebaran. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 yang berasal dari luar kota Jakarta, Pemprov dibantu Polda Metro Jaya akan melakukan penyaringan terhadap pemudik. Lebih jelasnya lagi, sebenarnya seperti apa kesiapan dari new normal dan kemudian apa saja sebenarnya yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajaran di bawahnya, baik itu kepada Panglima, TNI, kemudian juga kepada Kapolri maupun juga kepada pihak-pihak dari gubernur di Indonesia. Saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang. Saat ini sudah bersama dengan saya sudah ada Panglima TNI, kemudian juga ada Kapolri dan juga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita akan ke Panglima TNI dahulu. Pak Hadi, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya arahan dari Presiden Joko Widodo tadi seperti sudah meninjau dan dinyatakan oleh Presiden ini akan mendisiplinkan lebih ketat lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana? Jadi kegiatan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan agar masyarakat tetap produktif namun aman terhadap COVID-19 ini. Perintah Presiden 2 minggu yang lalu dan baru hari ini. Itu harus datang dari dua sisi. Kami sebagai petugas, baik TNI, Polri, Pemda, tentu sangat berharap kerjasama yang baik dari masyarakat. Setidaknya 4 lah di dalam rangka menegakkan disiplin ini. Pertama, dia sudah punya kesadaran untuk hidup pola hidup sehat. Kemudian dia sudah punya budaya cuci tangan, pakai masker dan physical distancing. Mbak lihat juga, kita ini masih sudah physical distancing. Jadi yang kita berharap pasukan TNI, Polri, Pemda semua siap. Seperti yang dibilang Bapak. Normal baru di Istana Merdeka. Dalam rapat terbatas secara virtual, Presiden menyebut 4 provinsi yang segera menerapkan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19. Presiden menyebut 4 provinsi dan 25 kabupaten kota bersiap melaksanakan tatanan normal baru. Wilayah ini akan menjadi contoh jika tatanan normal baru berlangsung efektif, penerapannya diperluas ke wilayah lain. Presiden memerintahkan kabinetnya melakukan sosialisasi protokol adaptasi tatanan normal baru yang disiapkan Kementerian Kesehatan. Terkait penggunaan lema-lema asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, sebenarnya memang sangat bergantung kepada peran media massa. Dengan perannya sebagai acuan, maka padanan yang ditetapkan kalau sering digunakan di media massa akan menjadi dikenal dan akan dipilih oleh pengguna bahasa Indonesia secara luas. Tidak sedikit memang kosakata asing yang sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia, ternyata bentuk asal tetap dipilih dan dipergunakan.
Padanan kata-kata tersebut merupakan kosakata yang dapat dikatakan bernasib tragis karena hampir tidak pernah dipergunakan dalam komunikasi bahasa Indonesia. Tampaknya pengguna bahasa Indonesia cenderung lebih menyukai penggunaan bahasa yang diserap dari bahasa asing daripada bahasa yang berasal dari bahasa Indonesia. Termasuk saat ini para pejabat, media massa, ketika berkaitan dengan penggunaan kata new normal, ada yang memang semata-mata menggunakan atau memilih new normal, tetapi yang paling banyak adalah menggunakan keduanya. Dan yang paling menyedihkan ternyata ketika menggunakan keduanya, maka persentase yang paling banyak frekuensi penggunaannya itu adalah memilih atau menggunakan kata asing, new normal. Kita berharap agar kosakata asing yang sudah diserap dan ada padanannya dalam bahasa Indonesia memiliki nasib baik semua. Bentuk asalnya ditinggalkan dan padanannya dalam bahasa Indonesia yang dipilih, atau minimal paling tidak bisa diminimalisasi penggunaan kosakata asingnya. Kalaupun mau digunakan mungkin hanya pertama kali ketika kata itu digunakan atau dipilih, kalau dalam berita ketika pertama kali digunakan dalam berita tersebut. Artinya pada bagian berikutnya maka yang dipilih adalah kenormalan baru. Untuk itu memang perlu sosialisasi. Upaya sosialisasi yang mudah tersebar dan memiliki kekuatan dahsyat adalah melalui media massa dan para pemimpin. Mereka adalah acuan dan menjadi pedoman. Semakin sering kata-kata tersebut dipilih dan digunakan, maka frekuensi pemakaiannya akan menjadi tinggi. Masyarakat pun akan terbiasa dan akhirnya bisa menerimanya secara alamiah. Kita berharap bahasa Indonesia tetap terjaga selama wabah pandemi ini terus merebak dan menyebar. Harapan terbaik adalah pandemi bisa diakhiri dan bahasa Indonesia pun tetap menjadi tuan rumah dan membumi. Kita benar-benar berada dalam kondisi kebaruan, kenormalan baru. Kita berharap bahasa Indonesia tetap terjaga selama wabah pandemi ini terus merebak dan menyebar. Harapan terbaik adalah pandemi bisa diakhiri dan bahasa Indonesia pun tetap menjadi tuan rumah dan membumi. Semakin sulit kita menemukan herd immunity, checkpoint, new normal, swab test, rapid test, suspek, physical distancing, hand sanitizer, thermal scanner, under investigation, dan local transmission, tentu ini pertanda baik. Sebaliknya, kalau kata-kata asing itu masih banyak ditemui di media massa dan keluar dari bibir para pemimpin, tentu ini situasi yang harus segera kita perbaiki bersama. Entahlah apa yang mau dimaknai. Kalau hari ini kata new normal lebih banyak dipergunakan dibanding kenormalan baru. Mari kita sama-sama memaknainya dengan seragam. Sama seperti ketika kita mau dan berkenan, seragam pula sama-sama memilih padanannya dalam bahasa Indonesia dibanding bentuk asalnya dari bahasa asing. Sepertinya mudah, tetapi cukup sulit untuk direalisasikan, kecuali kalau kita semua pengguna bahasa Indonesia merasa bangga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa.
Mari kita utamakan bahasa Indonesia, kita lestarikan bahasa daerah, dan kita kuasai bahasa asing.